di mana dia dikubur. Datanglah kita kan ke pemakaman kan, gua nganterin. Itu kan dia jenazah, tadi gua lihat udah dijahit nih bang, luka. Tapi pas dia diturunin jenazahnya ke liang lahat, itu yang ngangkat jenazahnya kan 3 orang tuh di bawah. Di bagian kepalanya itu keluar darah. Berarti di kain yang ngerembes nih, di kain kafan. Ngerembes sampai ke tangan yang megang. Iya. Tiba-tiba tuh kayak di atas rumah gue tuh kayak bunyi apa sih, kayak langkah kaki gitu, dedek. Gue ngecek ke atas, gue naik ke atas tuh sepi bang, kayak nggak ada, tuh nggak ada orang. Nah udah tuh pas gue turun bang, itu gue ngeliat dari tangga gini kan turun, langsung ngeliat pintu masuk gue nih, dan itu si Akmal ada di pintu gue. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kembali lagi di Lonceng Misteri, masih bersama gue Gilang. Dan malam ini gue kedatangan seseorang yang akan menceritakan pengalaman horornya. Jadi narasumber gue ini punya 3 teman dekat yang waktu itu, mohon maaf, meninggal secara berurutan. Dan pengalaman-pengalaman horor yang dia alami ini berkaitan dengan 3 almarhum temannya. Yang gue bilang meninggalnya pun secara agak kurang enak nih. Jadi langsung aja kenalan dulu sama narasumber. Di sebelah gue udah ada Viko Fugara. Halo, kok datang lagi nih kok. Masterpiece 3 pocong. Waduh. 3 pocong. Ya. Ini cerita lo ya waktu pertama itu ya, di rumah lo itu serem banget. Iya. Itu yang pas yang 3 pocong paling epic itu. Nggak ada duanya itu. ada 3 pocong. Ada 3 soalnya. Kok ini lo sekarang datang lagi ya, mau nyeritain pengalaman lu nih waktu di rumah lu, maksudnya di lingkungan rumah lu ya. Ini lu punya 3 teman katanya. Iya. Yang meninggal secara bersamaan. Itu benar. Nah, bukan bersamaan sih bang, lebih tepatnya berurutan. Sorry, berurutan, salah gua. Jadi secara berurutan ya, satu-satu berarti nih. Satu-satu. Oke. Dan katanya pengalaman horor lu juga katanya emang berkaitan. Itu gimana maksudnya? Emang ada penyebabnya atau enggak nih? Ya. Maksudnya emang random aja gitu kejadian horor ya? Kalau penyebabnya ada yang ini ada akibat sebabnya, tapi ada juga yang random. Oh, ada yang random, ada yang sebab akibatnya ada. Oh. Jadi kayak misalkan satu teman gue yang konflik sama gue, nah itu dia datang. Nah, jadi teman dekat lu punya teman dekat nih. Terus sempat konflik sama lu, nggak lama meninggal gitu. Iya. Nah itu. Dan setelah meninggal ya karena konflik itu jadinya lu ngalamin kejadian horor nih. Oke, menarik nih. Benar-benar itu yang ada sebabnya ya, ada penyebabnya karena emang konflik. Dan ini kejadiannya waktu lu kelas berapa nih? Ingat gak? Waktu lu sekolah atau udah lulus? Sekolah kayaknya sekitar gua masih akhir-akhir SMP lah, mau kelas 1 SMK. Oke, masih kelas 1. Udah kelas 1 SMP itu udah lama, tapi gue juga masih ingat sih semua kejadian kelas SMP. Dan sekarang kisah tengah malam gimana kok? Lancar kok? Alhamdulillah lancar. Iya, jadi Viko ini punya channel horor atau podcast horor ya, bersama dengan Putro. Jadi Kisah Tengah Malam namanya. Itu Kisah Tengah Malam ini menceritakan kisah-kisah horor dari narasumber juga, sama seperti Lonceng Misteri yang pastinya punya banyak cerita-cerita menarik di sana. Jadi buat sahabat lonceng yang kekurangan cerita horor atau asupan horornya dirasa, duh kurang nih, gue butuh tambahan asupan horor, itu bisa main ke channelnya Kisah Tengah Malam, channelnya Viko Fugara ini di link yang ada di deskripsi ya. Nanti gue taruh di situ linknya. Masih lancar terus yang nonton ya? Alhamdulillah. Amin, lancar terus. Dan mungkin cerita lu ditahan dulu. Siap. Nanti untuk detail-detailnya diceritain langsung. Jadi buat sahabat lonceng yang penasaran sama ceritanya Viko, langsung nonton video ini dari awal sampai habis, jangan ada yang di skip-skip. Dan buat kalian yang belum nyalain lonceng notifikasinya, coba dicek dulu udah nyalain lonceng notifikasinya apa belum. Kalau belum, ditekan tombol loncengnya itu biar kalian dapat notifikasi terbaru kalau kita upload video baru. Oke kok? Oke. Langsung kita mulai nih kok ya ceritanya.
Jadi sebelum mulai cerita gue pengenin dulu di Bang, biar nggak salah paham lah ya sama netizen. Jadi gue di sini bukan mau ngejelekin almarhum teman gue ini. Jadi ya gue cuma pengen berbagi ininya aja lah, pengalaman yang sebenarnya lu tuh jangan ngelakuin ini loh gitu. Ya. Ada ibaratnya ada hikmahnya lah kejadian Benar. ini. Nah jadi gue ini pengen cerita tentang almarhum teman gue nih Bang. Namanya udah disamarin kan ini? Ya jadi mungkin namanya gua samarin ya Bang. Oke. Kayak misalkan si Rudy lah. Rudy. Jadi teman gue ini 3, Rudy, Asep, sama Akmal lah kita sebut. Oke. Rudy, Asep, Akmal. Rudy, Asep, Akmal. Oke. Nah jadi 3 teman gue ini tuh ibaratnya kayak ya sering nongkrong lah. Sering main ini lah Bang, burung dara. Oke. Di gangan gue tuh kalau sore, kalau pulang sekolah, sering nongkrong, main. Dan ini gue kejadian di tahun 2015-an. Jadi gue setiap pulang sekolah pasti selalu ngumpul, Piko gue di sini nih, gue di sini. Oh yaudah, datang ke lapangan. Lapangan ini tempat gue biasa main burung nih. Tetap sih masih satu gangan gue ini di daerah Priok lah kita sebutnya. Dan gue di sini sebenarnya bukan pengen buka aib ya. Jadi kebiasaan temen 3 ini gue ada kebiasaan yang buruk lah Bang. Kayak misalkan si Rudy nih, kita sebut aja. Dia emang suka peminum mabok. Oke. Nah yang kedua nih temen gue si Akmal ini Bang, punya kebiasaan ya dia mengkonsumsi nih obat-obat terlarang Bang. Oke. Dan selain pengguna dia juga pengedar. Oh, double nih. Nah itu dia. Nah kalau yang ketiga nih si Asep yang ketiga nih. Iya. Kalau dia sama nih sama si Akmal ini, maksudnya sering konsumsi obat ini terlarang. Nah udahlah, gue menyampingkan hal itulah. Yang penting kan gue berteman, gue nggak ikut-ikutan gitu ya. Bukannya gue soho baik atau gimana ya. Intinya mereka kebiasaannya ya begitulah. Tapi lu nggak pernah ikut-ikutan kebiasaan jelek mereka ya? Iya, karena gue kan temenan sama mereka cuma sekedar main di lapangan burung dara ini. Nah jadi suatu ketika tuh si Akmal nih, dia lagi mabuk Bang. Biasa gue nggak tahu dia mabuk di mana ya. Kayaknya sih mabuk di ujung gang atau lagi pada ngumpul gitu, gue nggak ngerti. Itu kejadiannya jam 3 subuh. 3 dini hari, oke. Jadi si Akmal ini nih lagi mabuk sama teman-teman nongkrongan dia lah. Gue nggak tahu kan, gue jam segitu mungkin udah tidur lah ya. Dia naik motor Bang, muter-muter keliling wilayah gue lah situlah. Dia kayak muter-muter namanya. Kayak mungkin dia kayak mabuk kalau dibilang rokes. Rese. Dia jadi mabuk keliling naik motor sambil teriak-teriak, sambil kayak pokoknya cari masalah lah. Nah itu yang gue nggak suka dari si Rudy ini. Habis ketika dia keliling-keliling itu Bang, ternyata si Rudy ini kecelakaan di ujung gangan gue. Lagi posisi mabuk, nabrak pohon yang ada di ujung gapura Bang. Itu dia kebentur palanya sampai mohon maaf ya bocor, sampai ya akhirnya nggak ketolong si Rudy. Pendarahan. Dan itu kejadiannya subuh-subuh tuh, gue juga kaget kan dengar kabar pagi-pagi si ini meninggal lah. Perasaan baru kemarin main sama gue gitu kan. Si ini meninggal nabrak pohon, naik motor nabrak pohon di ujung gang. Sekarang di mana? Di rumah sakit. Udah akhirnya gue nggak bisa nengok kan karena katanya udah posisi pas tabrakan itu dia udah meninggal di tempat. Singkat cerita, dibawalah jenazahnya kan ke rumah duka. Dan posisi gue ngeliat jenazahnya dia Bang, ya kan ngelayat lah ya ke rumahnya dia. Itu emang bener palanya tuh kayak bekas dijahit pokoknya kayak bekas luka jahit lah ya. Iya. Dan itu agak panjang Bang, gue liat di sini. Gue bisa mungkin kena pohon atau gimana, gue juga nggak ngerti. Singkat cerita tuh udah sampai hari di mana dia dikubur. Datang kita kan ke pemakaman kan, gue nganterin. Nah sampai ke pemakaman nih Bang, yang gue aneh. Itu kan dia jenazah, tadi gue lihat udah dijahit nih Bang, luka. Tapi pas dia diturunin jenazahnya ke liang lahat, itu yang ngangkat jenazahnya kan 3 orang tuh di bawah. Di bagian kepalanya itu keluar darah. Berarti di kain yang ngerembes nih, di kain kafan. Ngerembes sampai ke tangan yang megang. Iya. Yang di bawah ini. Orang-orang pada ngeliatin loh. Itu darah. Itu banyak Bang, kayak bukan apa ya? Kayak deras gitu. Kayak bukan cuman setitik ya. Kalau ini mah kecil kan. Ini kayak ngalir. Kok tiba-tiba kain kafannya merah tuh yang di kepalanya dia langsung
Dan ketika keluar darah itu disusul bau, kayak bau apa ya bang? Kalau gue bilang sorry banget, kayak bau kotoran orang. Oh iya. Ya, kayak bau kentut, kayak bau kotoran orang, pokoknya langsung aromanya gak enak bang. Gue sama teman gue yang sebelah tilang-tilang, lu kentut ya, kata temen gue. Agak, goblok kata gue. Ini jenazah kata gue. Emang dan orang-orang sekitar langsung pada begini. Yang pada nguburin tuh pada gitu. Kayaknya mungkin pada nggak enak kali mau ngomong ini bau-bau. Akhirnya udahlah. Akhirnya udah yang nguburin ke bawah, dilap tuh ke kain kapannya dia nih si siapa yang berdarah tadi tuh. Dilap situ kan. Udah dikuburin, kita udah aman lah, udah beres. Pas dua malam kalau nggak salah 2 hari setelah dikubur. Nah, gue nggak sengaja pulang jam 2 malam bang. Ngelewat depan rumahnya dia nih. Dan gue kayak sekilas ya bang, lewat depannya rumah dia tuh kayak ada orang duduk. Cuman bengong gitu, kayak diem gini. Gue bilang deh, siapa jam-jam segini sendirian? Cuman sekilas kayak teman gue, si Rudy ini. Gue nggak mau nengok begini kan, gue emang rada, wah dan doi nih kata gue. Udah gue diemin tuh, terus gue lewat. Udah sampai di rumah, gue masuk kan, udah alhamdulillah tuh udah aman. Nah besoknya ternyata saudara gue yang di rumah ini ngelihat sosok dia juga bang. Cuman datang ke rumahnya dia, minta didoain. Oh, oke. Jadi si almarhum ini katanya datang duduk di depan terasnya dia. Jadi kebetulan rumah saudara gue di sebelah-sebelahan sama gue ya kan. Saudara gue juga bisa ngelihat gitu bang. Jadi bisa kayak interaksi lah, kalau kita bilang kayak orang pintar lah ya kita sebut. Nah dia si sosok almarhum ini dia ngomong, tolong dong doain gue biar gue dimaafin, biar gue kayak diampunin lah kata dia. Dia cuma pengen didoain dan katanya dia kesiksa meninggal lagi gitu bang. Jadi pokoknya dia mohon-mohon lah, pengen diselamatin ulang, pengen didoain gitu buat keluarganya. Dan dia nitip salam buat keluarganya, bilang tolong dong pengajiannya perbanyak gitu, yang setiap malam tuh tahlilan. Karena kan kebetulan si teman gue ini tahlilan cuma 3 hari bang. Oh. Karena kan biasanya kan sampai 7 ya, kalau kita tahu 7 harian. Iya banyak, beda-beda sih, memang ada yang 3. Iya, dan 3 bahkan ada yang nggak sama sekali kan. Bener. Nah karena mungkin dia udah 3 apa gimana, gue nggak ngerti, dia cuma pengen perbanyak lah, katanya biar dia makin didoain kata dia. Dan si saudara gue ini ngelihat sosoknya ini, emang palanya tuh kayak ini bang, kayak gepeng gitu loh. Jadi kayak banyak ke dalam katanya ya. Iya kayak udah nggak ada tulangnya ya. Yang persis pas di lukanya yang gue lihat itu ya di sebelah kanan kata dia. Udah ada, gue bilang sama Pak De, gue bilang saudara gue ya Pak De, gue panggilnya. Sama Pak De, gue juga ngeliat kemarin pas lewat depan rumahnya, kayaknya sih dia tuh lagi duduk, cuman nggak tahu juga nih sosoknya karena gue kan nggak nengok begini, cuman dari sebelah kanan mata aja tuh. Udah singkat cerita, pas seminggu tuh kalau nggak salah, seminggu kemudian gue balik malam lagi. Oke. Balik malam lagi dan gue nggak lewat depan rumah dia lagi, gue muter depan. Nah, jadi pas gue sampai depan rumah saudara gue itu, gue juga ngeliat dia bang, duduk di bangkunya rumah saudara gue yang ini, yang kemarin dia juga lihat. Gue bilang, anjir jam segini ada tamu, gue bilang. Gue kayak masih pikiran tamu lah mungkin ya kan, karena saudara gue suka ngundang orang juga buat kayak berobat atau apa gitu kan. Gue nelpon saudara gue, Pak De, itu di depan ada yang duduk siapa? Pak De gue ngomong, lah lu ngeliat katanya. Iya, itu masih Rudy. Kata gue Rudy. Iya, dia masih di situ kok katanya. Minta ke gue mulu katanya, minta tolong ke gue mulu katanya si Rudy ini buat ngedoain dia. Kata gue, masa nerornya ke Pak De kata gue. Ya mungkin dia tahu kali gue bisa ngelihat, bisa interaksi. Jadi seakan-akan kayak dia doang yang dibutuhin lah si almarhum ini. Nah beberapa tahun nih, udah berapa tahun lah, pokoknya udah lama dari tragedi si Rudy ini, gue sama Akmal lagi main bang. Lagi main biasalah kayak main burung dara di gangan. Dan gue dapet kabar lagi nih, ternyata si temen gue si Asep nih kita bilang lah, itu dia kecelakaan.
kecelakaan ke Lindes bis bang, di daerah Ancol lah kita bisa ngomong. Nah kebetulan gua masih Asep ini udah hubungannya udah agak renggang nih bang, karena ada satu kayak insiden lah kayak gua sama dia. Clash lah ya, ada clash lah ya. Jadi gara-gara gue ceritain dulu kali ya, gara-gara kenapa gue bisa jadi selek sama si Asep ini. Jadi waktu itu gue lagi nongkrong sama adiknya si Asep. Jadi gue kayak ngisengin adiknya Asep lah intinya. Si adiknya ini nangis, nggak terima ngadu ke si kakaknya dia kan yang lebih gede lagi. Nah gue nggak tahu tuh dia ngadunya apa. Gue lagi duduk di depan rumah. Tiba-tiba mereka datang nih si Asep sama si kakaknya yang lebih gede lagi bang. Tiba-tiba Asep marah sama gue bang. Kayak tiba-tiba nonjok gue. Jadi kayak jebret depan rumah gue, buset. Kenapa lu kata gue? Ya, lu ngapain adek gue gini-gini? Adek gue sampai nangis. Lah gue gak apa-apaan, cuma bercanda gue gituin kan. Nah gak terima tuh keluarga mereka. Akhirnya keluarga gue pada keluar jadi cekcok lah satu keluarga kan. Oh gara-gara itu. Nah itu kejadiannya seminggu sebelum dia kecelakaan bang. Jadi seminggu sebelum kecelakaan, akhirnya gue dapat kabar dia kecelakaan itu dari bapak gue yang lihat langsung di TKP. Jadi kebetulan bokap gue mungkin lagi lewat situ ya daerah Ancol ngelihat kecelakaan. Dicek lah sama bokap gue, dilihat KTP-nya lah. Ini mah orang gangan gue digituin kan. Akhirnya nelpon tuh bokap gue ke emak gue kan. Ini nih meninggal nih, yang kemarin kita berantem kata dia. Oh yang bener lu kata emak gue kan. Ya udah akhirnya ternyata keluarga udah tahu karena mungkin ada yang ngabarin ya, gue juga nggak tahu. Nah kebetulan juga bokap gue ngeliat kecelakaannya emang parah bang. Jadi si kepalanya ini udah nggak ada bang, udah hancur lah kalau kita bilang. Lindes ya? Lindes. Pas di kepala berarti? Pas banget nih parah. Jadi pas gue juga kan pas dia jenazahnya datang, gue ngelayat lah ke rumahnya. Dan itu dimandiin, gue ngeliat bang, emang palanya bener-bener kayak pakai apa doang ya, kayak ditutupin pakai plastik. Cuman kayak masih ada dagingnya ya, cuman gue nggak tahu itu isinya apa karena ditutup dan badannya doang dimandiin. Oh. Dan gue ngeliat pas mandinya kan depan rumahnya tuh, gue ngintip kan, astagfirullahaladzim, atau gue ngeri sekali. Pokoknya bener-bener kayak plastik gepeng doang, cuman mungkin itu ada sisa-sisa daging yang nempel ya, gue nggak tahu ya, cuman nggak dibuka. Akhirnya udah kelar mandiin, gue pokoknya ngeliat terus lah selama proses diitin dia, pemandiannya dia, kain kafenin dia, gue mantau terus lah. Jadi keluarganya tuh udah kayak minta maaf lah sama gue kan, sorry ya gini-gini. Pokoknya keluarga mereka tau lah kan abis cek kemarin kan. Udah pikir gue yaudahlah, gue maafin lah kan, namanya juga tetangga, temen, gue juga nggak mau memperpanjang gitu kan. Nah udah tuh singkat cerita, udah di kain kapanin, cuman gue rada aneh banget, maksudnya mungkin karena memang palanya udah nggak ada, jadi itu dikasih peti bang, di kain kapanin taruh di peti. Oke. Iya rasanya mungkin alasannya ya karena emang udah nggak utuh lah ya. Dan udah singkat cerita gue nganterin ke kuburan, udah ke kuburan, udah tahlilan ke berapa lah, udah semingguan, dan itu ternyata nyamperin gue bang, arwahnya ini, si Asep ini. Jadi gue lagi di atas rumah gue kan kayak kayak plafon lah, kayak dak-dakan gitu buat nyuci, buat apa. Gue lagi di situ bang, lagi bersihin kandang kucing. Gue kaget bang, setengah mati. Pas di ujung genteng tetangga gue ini kan, jadi gue ngeliat kesini genteng kelihatan rumah warga ya. Di ujung gentengnya itu bang, itu gue nggak tahu sosok siapa, tapi perkiraan gue itu si Asep yang muncul, karena gue apal badannya ya. Itu palanya kayak setengah gini bang, kayak hancur gitu bang, kayak apa sih? Kayak udah nggak beraturan. Kayak udah nggak beraturan. Astagfirullah, gue bilang. Gue sambil kaget dan sambil lagi ngitin kandang kucing, gue bilang, teriak gue manggil bokap gue, apa kata gue. Gue nengok begini lagi udah nggak ada si sosok ini. Gue udah kan karena gue panik nengok kiri kan, buang pandangan lah. Pas gue nengok lagi udah nggak ada, gue baru cerita, tadi kayak si Asep kata gue. Asep kenapa? Munculin di ujung genteng kata gue. Orang jelas banget kok badannya dia, cuman mukanya nggak jelas, kayak udah ngemple gini, kayak udah luntur loh kalau gue bilang mah, kayak benyek ya? Kayak benyek. Udahlah biarin kata bokap gue.
mungkin dia mau minta maaf atau gimana kata bokap gue kan. Ya cuman kan gue ngeliat begituan ngeri bang. Kayak udah kayak bukan apa ya, kayak bukan hal wajar gitu, kayak bukan setan pada umumnya. Paling kalau setan pocong apa masih bisa inilah kaget-kaget biasa. Cuman kalau udah ngeliat bentuk teman kita sendiri gitu wujudin, itu gue udah kaget banget gitu. Dan besoknya gue udah aman lah, ini kayak udah nggak ada si sosok si Asep ini kan. Tapi gue dimimpiin bang sama si Asep ini, dan ternyata bener dia cuman minta maaf sama gue. Kok maafin gue ya, gue full hidup gini. Pokoknya intinya dia minta maaf di mimpi gue ini. Gue bilang udahlah, namanya juga ini, gue bilang gue juga nggak perpanjang kata gue. Udah tuh habis mimpi gitu gue sadar bangun. Pas bangun gue nyium bau ini bang, kayak bau kayak bangkai tikus. Cuman sekilas doang, kayak lewat di hidung gue kayak anjir kata gue, kok bau kata gue, bau bangkai kata gue. Gue bangun dong, gue nanya sama gue, mak bangunin mau gue tuh gue, ada bangkai tikus ya kata gue. Apaan sih lu? Kata, mana ada bangkai tikus apa jam-jam segini katanya. Lagi juga kalaupun ada, pasti kan baunya apa sekeliling ya kan, nyantar gitu. Udah tuh gue bilang, tapi iya juga sih nyium baunya bentar doang tuh pas gue bangun tidur tuh bang, kayak habis mimpiin dia, bangunnya gue langsung nyium bau bangkai itu. Iya. Nah pas di ininya, pas lu mimpiin dia itu sosok gimana pas di mimpi lu? Normal. Utuh? Oh normal ya? Oh iya, seininya lah badannya dia lah, seutuhnya dia. Nah udah tuh selesai gue nyium bangkai itu, gue udah lanjutin tidur lah, gue bilang. Cuman emang sekilas doang, pas gue bangun doang tuh udah bangkainya kayak berasa deket banget bang, kayak di hidung gue gitu. Iya. Kata gue, yaudahlah, mungkin ya dia datang beneran, gue cuman nggak mungkin nggak lihat langsung kan. Makanya dia datangnya ke mimpi, dan alhamdulillah datangnya tuh mimpi utuh ya kan, nggak kayak apa yang dia kejadian itu. Nah selang waktu seminggu kemudian nih bang, teman gue si Akmal ini ngelihat sosok si Asep. Sama dia samperin juga bang, cuman ya sama nggak apa, kayak cuman muncul terus dia kabur, hilang, cuman gitu. Cuman nggak minta maaf lah, kayak mungkin karena minta maaf sama gue kan karena emang ada kejadian kan, karena pernah berantem atau gimana. Terus si Akmal ini cerita, anjir tuh gue disamperin sama si Asep kata dia. Kok disamperin lu kata gue, emang kenapa kata gue? Gue nggak tahu, orang tiba-tiba gue kemarin lagi nongkrong depan rumah gue. Nah si Asep ini ada di pojok kanan kok, ada di bagian rumah dia ya, gue nggak tahu di mana, dia cerita begitu. Nongol di pojokan situ kok. Lah, lu tahu emang tuh si Asep kata gue. Ya tahu lah, orang palanya nggak ada katanya. Sama berarti sosok yang gue lihat bang sama yang di genteng itu. Oh berarti bener kata gue. Gue juga disamperin kata gue. Oke. Ini agak miss nih ya di dua kejadian yang lu alamin dan Akmal alamin. Kan lu bilang sama Akmal waktu itu ini Asep palanya nggak ada. Wujudnya ini gimana ya dia? Maksudnya dia dengan kain kafan kah? Apa dengan kaos biasa? Ya baju yang terakhir biasa. Dia kecelakaan. Jadi kayak kaos lah kalau kita bilang kaos warna apa gitu kan. Jadi memang terlihat udah nggak ada. Palanya setengah ya. Udah pokoknya kayak ngemple gitu bang, kayak hancur. Dan di setengahnya juga nggak setengah banget ya, kayak sisa segini nih. Pas sudah berapa tahun lagi lah, akhirnya gue kan udah cuma sama si Akmal ya, si yang masih hidup nih sama si Akmal. Dan si Akmal juga dia jadi gue nggak tahu ya, dia lagi makainya tuh di rumahnya dia, make obat. Gue nggak tahu, ditemuin lah sama keluarganya, dia udah posisi meninggal. Dan bekas apa sih kalau orang pakai gitu bang? Bekas. Diikat di sini. Dan ada suntikan. Pokoknya benar-benar habis pakai lah kita bilang. Nah udah tuh cerita kita inilah ngurus kayak dia mandiin jenazahnya dia, dan dibawalah ke pemakaman di daerah situ. Nah anehnya nih bang, gua nganterin ke pemakaman dia ini itu siang-siang panas bang, kayak hari biasa lah, siang-siang panas bang. Dan ketika baru nyampe pintu ambulan ini dibuka nih mau ngeluarin jenazah, itu tiba-tiba hujan deras, banyak petir. TPU tuh. Di TPU itu. Jadi pas buka pintu masih hujan kecil, set. Pas jenazah mau dikeluarin, itu tiba-tiba hujan deras bang. Jadi otomatis kita yang nganterin pada kalang kabut dong.
Akhirnya pada kalang kabut dan jenazah nggak jadi dikeluarin. Karena emang tiba-tiba sederas itu bang hujannya bang. Jadi pokoknya kayak kok tadi siang panas kita jadi tiba-tiba hujan geledek. Mending kalau hujan doang ini sampai geledek orang mungkin takut ya di lapangan pemakaman gitu kan, takut kesambar apa kan kita nggak tahu. Akhirnya gue juga lari kan, gue lari ke kayak ada rumah-rumah gitu lah, kalau di pemakaman itu pasti ada kayak gubuk rumah gitu. Kita neduh, akhirnya jenazah belum dikeluarin tuh, masih kayak juga hujan kayak, kok tiba-tiba banget katanya. Udah akhirnya singkat cerita mungkin keluarganya biar cepat, udahlah gotong aja nggak apa-apa hujan-hujanan. Akhirnya yang gotong itu akhirnya keluarganya sendiri, kayak saudara-saudaranya atau gimana kan. Kita juga mau bantuin, bukan yang nggak gimana-gimana, karena kita takut gitu, takut kenapa-napa karena petir ini bang. Iya. Udah tuh singkat cerita dia dikeluarin ke kuburannya ini, ke liang lahat. Akhirnya gue mau ngomong kan ada yang nyewain kayak payung gitu bang, kayak di pemakaman itu kan, orang-orang sekitar itu nyewain. Ojek payung. Jadi gue sini gue bayar gue sewa dong untuk gue payung, gue pengen nyaksiin kan, namanya juga temen kata gue. Udah gue minjem payung tuh ke area pemakaman dia. Gue tau kata gue kok dari jauh kan gue ngeliat kayak jenazahnya kok nggak diturun-turunin kata gue. Gue datang kan ke sana, gue datang nggak taunya itu di makamnya dia udah banjir, kayak udah selutut. Jadi nggak bisa dikubur. Jadi si tukang gali kuburan ini bingung mau nguras, hujan masih deras. Bener. Akhirnya pada diem kan di situ kan, kayak pada gimana sih, kayak pada ngeliatnya kayak bingung nih gimana gitu. Mau dikubur nggak bisa, ngambang pasti. Nah akhirnya si yang pengurus makam ini ngambil alat inilah bang, pompa. Buat nyedot. Iya, buat nyedot. Tetap tuh nyedot itu ada kali bang sejam nggak surut-surut. Airnya ini nggak kayak kurang sedikit aja tuh kayak enggak. Kayak selutut lu aja gitu. Kalau kita masuk itu kayak selutut bang. Oke, itu tinggi. Dan dan itu bagi gue sih nggak masuk akal ya, kayak karena hujannya juga belum ada berapa menit sih dari dia keluar jenazah sampai jalan ke liang itu, tapi udah banjir. Dan si penggali kuburnya juga bilang tadi mah cuman kayak becek ya wajar lah, kayak becek wajar. Cuman pas gara-gara hujan itu kayak langsung debitnya itu cepet naik bang. Akhirnya udah kita sejam nungguin itu kekuras, dan alhamdulillahnya hujan udah reda. Tapi ini air masih kurang dikit bang, kayak masih ya lama nih katanya. Iya. Akhirnya udah pihak keluarga kan nggak mungkin maksain juga kan, kalau gendangnya tinggi segitu kan selutut, pindah lahan lah, kayak pindah lubang, gali lagi lubang. Akhirnya kan agak lama kan lah, pokoknya di situ prosesnya gali lagi. Alhamdulillah udah yang lubang kedua ini udah aman lah, kayak nggak ada air, nggak ada apa. Barulah kita proses ke pemakaman yang di lubang satunya ini. Dan anehnya lagi nih bang, pas udah kita masuk jenazah udah ditutup, udah ditimbun lah. Udah ditutupin papan gitu. Pokoknya udah rapi, kayak udah naik tanahnya. Oh, gitu. Tanahnya udah naik. Udah timbun. Dan orang kan pada fokus di sini dong. Jadi nggak ada yang fokus ke lubang yang tadi, yang kita awal itu. Karena kita udah kelar doa, pas udah kelar doa, kita lihat ke pemakaman yang tadi itu, yang bekas ngejari itu udah surut air bang. Udah nggak ada, bener-benernya kayak cuma becek-becek aja gitu, sisa-sisa air. Orang pada, kok tadi kita nyedot susah-susah, giliran kita tinggalin ke sini, kita meleng ini udah nggak ada airnya. Udah kayak bles. Cuman sisa ya tanah-tanah merah gitu, kayak sisa becek-becek. Akhirnya udahlah, mungkin kenapa-kenapa gue nggak ngerti ya kan, gue nggak mau ngomong itu ajab atau gimana, gue nggak mau karena ngeri juga kan. Udah tuh singkat cerita, kita pulang lah udah ke rumah masing-masing. Nah si Akmal ini bang, datang lagi bang ke gua. Jadi gua lagi di rumah lagi sendiri, kalau nggak salah posisi waktu itu keluarga gua lagi pada keluar lah, lagi sendirian gua di rumah. Tiba-tiba tuh kayak di atas rumah gua tuh kayak bunyi kayak langkah kaki gitu, kedek. Pesan keluarga gua lagi sepi, pada keluar kata gua. Gua ngecek ke atas, gua naik ke atas tuh sepi bang, kayak nggak ada, tuh nggak ada orang. Gue ngecek muter-muter di atas, pokoknya tuh kayak nggak ada apa-apa lah. Gue takutnya maling, karena kan di rumah gue pernah ada
maling mau masuk cuman gagal. Karena gue takutnya, jangan maling ini lagi nih, datang kata gue. Nah udah tuh pas gue turun bang. Itu gue ngeliat dari tangga gini kan turun, langsung ngeliat pintu masuk gue nih. Dan itu si Akmal ada di pintu gue. Berdiri. Kayak nunduk begini kayak, anjing gitu gue. Si Akmal nih kata gue lari ke atas lagi bang. Gue gak berani kan karena ya panik lah. Gue ngeliat teman gue udah gak ada. Tiba-tiba dia mau muncul di depan pintu gue ini. Gue kabur lagi, gue naik kan. Gue nelpon lah si saudara gue yang bisa ini kan. Pak De, tolong Pak De, ini di depan pintu nih kata gue. Kenapa kok? Ada si Akmal kata gue. Yaudah, gue kesana katanya. Akhirnya pada gue datang, ya nggak ada apa-apa, dia ngetok-ngetok tuh di bawah kan. Kok gue mau bukain juga kayak masih ragu-ragu nih, apa bener saudara gue yang datang nih ya kan. Akhirnya gue buru-buru kan, buka pintu. Ini Pak De, lu nggak di mana katanya. Ini tadi di depan sini, pintu masuk kata gue. Akhirnya mungkin gue nggak tahu dia buka mata batin atau gimana. Dan ternyata si Akmal itu sekarang posisinya ada di tangga gue. Kata adik gue. Dia lagi berdiri di tangga gue. Tapi lu nggak ngeliat ya? Enggak. Pas dia nyari kan, ini di tangga kok. Anjir kata gue di tangga kata. Iya tuh dia lagi meringkal dia kayak diem. Sialan kata gue. Untung datang pada gue. Coba kalau enggak kan gue juga takutnya ditampakin lagi, gue makin gila kata gue. Ya udah kata gue, coba tanya Pak deh, maksud tujuannya apa kemari kan. Akhirnya tanya-tanya lah. Dia mungkin gue nggak tahu nanya apa, jawabnya apa. Cuman dia bilang sih pas ditanya dia kayak nggak mau ngomong bang, kayak diem, kayak cuman apa ya, kayak cuman dia bilang gitu. Tujuan lo apa kesini? Pada gue ngomong, gue dengar dong kan kalau pada gue ngomong kan. Cuman pas dia jawabnya gue nggak dengar. Waktu gue emang ngomong apa deh? Ya dia sih nggak ngomong apa-apa kok, cuman mungkin ya lu sering main sih sama dia, mungkin dia pengen datang doang gitu kan. Oh ya udah kata gue. Tapi usir lah kalau bisa kata gue. Udah akhirnya udah diusir tuh sama pada gue biar nggak ini lagi lah. Jangan lagi lu kesini, lu ganggu kata pada gue. Udah terus cerita udah aman tuh malam itu bang. Udah nggak ada teror lagi. Nah pas seminggu lah kalau nggak salah seminggu atau berapa hari itu. Gue malah ditampakin sama si ini lagi bang. Si Asep ini bang. Yang palanya udah hancur lagi. Gue malah disamperin sama dia lagi bang. Jadi tiba-tiba si saudara gue ini ngasih tahu gue lagi main kan. Kok lu jangan pulang malam-malam? Kenapa Pak De? Udah lu jangan pulang malam-malam apa? Lu ini aja lah, lu pulang jam berapa kek? Kalau bisa lu pulang pagi dah, jangan malam kata dia. Lah emang kenapa deh? Dia nggak ngasih tahu tuh. Gue terpaksa ya orang gue mau pulang, masa gue nggak boleh pulang kata gue kan? Ya udah, akhirnya pulang lah gue tuh. Nah, pas gue pulang, jadi rumah gue ini kayak agak masuk kayak lorong gitu bang ya, kayak ke dalam gitu. Jadi di lorong ini gelap. Nah gue pas mau masukin motor, gue liat di depan pintu gue, tapi depan ini ya bukan depan di dalam ya, depan di luar. Itu gue liat kayak ada yang berdiri bang. Cuman lagi-lagi nggak ada palanya. Jadi kayak siluet. Kan namanya gelap ya, jadi lampunya cuma ada di pintu gue ini. Dan di wilayah ini gue nih, jalanan ini nggak ada lampu. Jadi gue bilang, kayak ada yang berdiri kata gue. Kayak diem gini. Cuman ya itu tadi, nggak ada pala. Wah gue yakin nih si Asep kata gue. Wah gue mundur lagi kan. Gue dapetin saudara gue. Pak De, udah tidur belum kata gue. Ya kenapa lu katanya. Ini bener Pak De, si Asep ya datang katanya. Iya kan tadi gue udah bilang kata jangan pulang dulu, tuh si Asep nungguin lu. Lah kenapa kata gue nggak tahu kata dia. Kayak nyari lu apa gimana kali kata dia. Terus gimana dong Pak De kata gue. Yaudah lu ini aja dulu ke rumah gue akhirnya ke rumah Pak De gue. Udah gue nggak kepada apa, datanglah kepada gue dan gue nggak tahu ya Pak De gue kayak baca-baca apa gue nggak paham dan dia bilang sih udah aman di rumah lu udah ide si sosok ini udah nggak ada kan. Oke. Jadi kayak udah dibaca-baca gue nggak ngerti lah. Yang bener lu kata gue, iya aman gitu. Alhamdulillah dah gue pulang tuh dan pas sampai depan lorong gue ini tadi kayak bau bangkai lagi bang. Jadi setiap gue pas jalan ke dalam, anjir baunya masih kayak bangkai fresh gitu. Lagi-lagi bau bangkai. Lagi-lagi bau bangkai. Dan gue, udah gue jalan kebut aja kan, ngontok-ngontok pintu kan, ma kata gue. Udah dibukain tuh udah. Terus gue nanya kan sama gue, mak, emang tadi nggak ada rasa apa-apa di sini? Wah ada emang kenapa katanya. Oh ya udah gue nggak ngasih tahu kan, cuma nanya doang. Oh nggak nyium bau apa mak? Kata gue. Enggak sih katanya. Oh
Udah berarti gue doang nih, dalam hati gue jangan gue doang nih yang itu nama dia kan, ditampakin, dibikin apa, nyium bau-bau kayak gitunya kan. Udah tuh singkat cerita udah sampai minggu-minggu seterusnya sampai ininya, alhamdulillah gue udah nggak pernah diteror sama mereka lagi bang. Karena mungkin si Asep si ini kan udah ibaratnya kalau gue sholat lah, gue doain, gue kayak udah tolonglah lu jangan datang lagi ke gue kan nggak pengen banget ngeliat sosok-sosok lu yang udah begini, kata gue kan. Kalau lu yang sosok wajar sosok normal masih inilah, kata gue. Kata gue mungkin sering doa begitu, dan alhamdulillahnya udah nggak nampakin tuh si sosok 3 ini teman gue ini. Kalau si Rudy dan Asep sama Akmal ini ya, bertiga ini ya, mereka bertiga ini ya, itu paling lama terornya dari siapa di antara ketiga ini? Kalau paling lama ya bukan paling lama ya, kayaknya paling intens si Asep yang palanya hancur. Paling intens. Kalau masalah bentar paling bentar sih sehari neror, besok-besoknya hilang gitu bang. Cuman kalau pas udah lama nongol lagi itu si Asep. Jadi continuous deh ya masih. Karena kan mungkin ya sebelum meninggal kan dia emang sempet ada masalah kan sama gua. Jadi gua nggak gimana mungkin. Jadi impact-nya kalau lu berasa banget nih. Karena emang bener-bener seminggu setelah gue ribut besar ya itu dia kecelakaan. Tapi teman-teman lu yang lain nggak ada yang ngalamin? Nah, gue nggak sempet nanya-nanya ya sama si ini. Paling si Akmal yang sebelum meninggal tuh dia sempet ditongolin juga nih sama si. Selain Akmal ada nggak? Nggak ada. Temen yang lain? Nggak ada. Karena gue nggak nanya juga. Lu nggak nanya juga? Karena kan mungkin gue emang sering mainnya sama mereka doang. Jadi gue nggak nanya sama si Anu enggak sih. Dikuburnya di TPW yang sama? TPW yang sama dan wilayah Jakarta Utara lah ya. Kita bisa ini. Berarti ini mereka bertiga meninggalnya berdekatan ya? Apa gimana sih? Agak jauh sih. Agak jauh? Jadi agak bertahun-tahun ntar sih ini gitu. Nggak apa sih, maksudnya nggak runtut gitu. Nggak cepat, nggak agak lama. Dan maksudnya dari ketiga ini polanya sama ya? Selalu meninggal terus gentayangan. Iya. Meninggal gentayangan. Dan yang paling aneh ya itu tadi yang si Akmal yang kuburannya tadi tiba-tiba hujan. Itu sih yang gak gue habis pikir, kayak kok bisa gitu. Dan orang-orang di situ juga pada nyaksiin. Ya. Oke, akhirnya selesai nih ya cerita lu tentang ketiga almarhum temen lu ini ya. Yang memang kebetulan lu ngalamin kejadian horor nih berkaitan dengan mereka bertiga. Dan semoga nggak ada lagi lah ya yang berhentilah kayak gitu-gitu ya. Apa sih? Aduh, berhentilah mabuk itu, janganlah. Karena kan pernah ada pepatah ya bang, kalau kita meninggal tuh sesuai kebiasaan kita bang. Pernah dengar lagi? Pernah ya, kan? Denger. Nah itu mungkin kebiasaan mereka begitu gitu. Kalau kebiasaannya tidur gimana? Meninggalnya pas lagi tidur ya, tidur bisa jadi. Karena kan kita nggak tahu, kalau banyak tidur kan juga nggak bagus juga. Ya kan? Sesuai kebiasaan bang, makanya. Oke Ko, thank you banget ya Ko ya udah nyeritain ini sama sahabat lonceng, terutama sama gue, thank you banget. Dan KTM kisah tengah malam nih masih aman terus ya. Alhamdulillah. Mantap, semoga lancar terus. Dan yang pengen jadi narasumber di KTM itu yang terutama yang rumahnya di Jakarta Timur. Ya, Jatinegara, di mana Penggilingan ya? Penggilingan Buaran lah di sekitar situ. Di sekitaran Penggilingan, di sekitaran Buaran itu kantornya mereka atau studionya mereka itu deket sana gitu, di daerah sana. Jadi buat sahabat lonceng yang kebetulan rumahnya deket sana, yang punya cerita horor bisa main ke KTM ya. Dan banyak konten-konten menarik horor lainnya di sana gitu, yang pastinya keren-keren juga. Nanti linknya gue taruh di deskripsi. Dan yang udah nonton video ini dari awal sampai habis, gimana pendapat kalian? Tulis di kolom komentar. Kalau kalian suka sama video ini, jangan lupa kalian like videonya. Akhir kata, gue Gilang izin pamit. Viko juga izin pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.